Sebelum teman-teman tonton di episode ini, silakan tonton di episode pertama agar teman-teman tidak gagal paham. Baik, kita lanjut ceritanya. Setelah beberapa lama, diriku bersama di dalam kamar Laila. Sentuhannya yang dulu pernah ia berikan pun terasa lebih romantis lagi malam itu. Belayannya yang terasa semakin pengalaman pun membuat aku sedikit ketagihan. Namun dalam sadarku, aku sejujurnya takut mengulangi lagi. Karena apa yang kami lakukan, saya menyadari bahwa itu adalah salah. Aku sejujurnya sadar saat itu bahwa aku dan Laila salah. Namun keinginan ini terasa terus meronta-ronta untuk menyuruhku mengulanginya kembali. Beberapa minggu kemudian, rasa rindu akan belayan Laila terus menghantui hari-hariku saat sepi. Lebih-lebih saat menjelang tidurku. Gaya Laila malam itu terus terbayang-bayang di depan mataku. Begitulah sebaliknya Laila yang sudah kurang memperhatikan suaminya yang tak pernah memberikan belayannya karena memang ia sedang sakit parah. Tiba pada suatu malam, Laila lagi-lagi kesepian di rumahnya. Untuk mengisi waktu sepinya, ia menelponku. Maka via telepon kami selalu kangen-kangenan dengannya. Bahkan sering kami bercanda dengan candaan dewasa. Via telepon, lagi-lagi ia membuat suasananya menjadi tambah tegang padaku. Hingga ringan terasa kaki ini untuk memenuhi setiap ajakan Laila di malam sepinya. Maka suatu malam Laila lagi-lagi memanggilku. Panggilan itu membuat aku harus bergegas dengan penuh semangat mendatanginya untuk yang kedua kalinya. Sesampaiku di rumah Laila, di sana Laila lagi-lagi harus mengajakku ke kamarnya. Aku sebenarnya takut untuk masuk ke kamarnya. Namun rasa ini yang mengajakku untuk masuk ke dalam kamarnya. Sembari ia menyuguhkan aku jamu kuat menurutnya, agar aku bisa membawa ia ke puncak kepuasannya. Namun, untung saat itu, tiba-tiba terdengar suara berdering dari HP-nya Laila. "Sayang, kamu angkat teleponnya," ujarku padanya. "Baik, aku akan mengangkatnya." Begitu Laila melihat telepon itu, ternyata yang menelpon adalah keluarganya Laila, yang mengharuskan pada Laila untuk segera kembali ke rumah sakit karena suaminya semakin parah. Maka perjumpaan kami malam itu berakhir karena Laila harus buru-buru pergi ke rumah sakit
tempat suaminya dirawat. Selamatlah kami dari godaan malam itu. Aku dengan bijak mempersilahkan Laila untuk segera berangkat. Maka saat kepergiannya, ia berbisik dengan sedikit mendesak, "Tenang, lain kali ya sayang, dan dalam waktu yang dekat, ini pastinya," serunya padaku. Dengan luguku menjawab, "Ya, gak apa-apa. Nanti telepon aku ya kalau sudah waktunya tiba." "Sip, ketunggu sayang," jawabku dengan pasrah. Hingga beberapa hari kemudian, suaminya Laila pun akhirnya diberikan kesembuhan. Maka kami sudah mulai jarang bisa teleponan lagi karena harus terhalang oleh sang suaminya yang terus berada di dekat Laila. Maka saat itu sadarku seolah-olah terbisik oleh hati kecilku yang selalu mengingatkan aku bahwa apa yang aku lakukan itu salah. Aku terus berusaha menghindar dari Laila. Namun karena kami sudah terlanjur untuk bertemunya, maka ia via SMS terus memberikan aku aba-aba untuk melakukan kejadian seperti malam yang sudah berlalu. Hingga beberapa minggu kemudian, saat itu aku sedang duduk di rumahku. Tiba-tiba terdengar suara dering di HP-ku yang ternyata itu adalah panggilan dari Laila. Maka kala itu aku tak bisa menyembunyikan rasa kangenku pada Laila. Hingga aku mengangkatnya. Ternyata Laila sudah mempersiapkan tempat lain selain di rumahnya untuk kami bertemu dengannya. Maka aku pun pergi menemuinya di sebuah tempat yang tak kusebutkan. Maka malam itu menjadi malam kedua bagi kami untuk bermesra-mesraan. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.